Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Apa kabar? Sehat semua kan? Masih semangat? Alhamdulillah sehat, Mem. Ya. Hari ini kita review ya, materi kita sudah habis. Kita review untuk minggu depan mungkin insya Allah kita akan ulangan harian ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat basmalah dan berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik, hari ini kita review pelajaran yang sudah kita pernah ulas ya, yaitu prinsip dan praktek ekonomi Islam. Baik ya, untuk hari ini kita tidak berlama-lama, hanya sekedar review. Apa yang perlu nanti ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Yaitu ya praktek prinsip dan praktek ekonomi Islam ya. Ekonomi Islam berarti ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam ya dalam segala hal, yang dimana akadnya atau prakteknya itu sah menurut peraturan syariat Islam. Yang pertama itu kemarin kita membahas tentang muamalah, yang mana muamalah ini adalah hubungan seantar manusia ya, antar makhluk sosial, disebut muamalah. Jadi di dalam kandungan Al-Quran itu ya, isi kandungan Al-Quran itu ada salah satunya memuat tentang muamalah. Jadi bukan hanya tentang ibadah. Jadi ada beberapa macam isi kandungan Al-Quran itu. Yang pertama itu tentang ibadah, kemudian tentang muamalah, kemudian tentang jinayah ya, tentang politik. Jadi salah satunya itu adalah tentang muamalah, yaitu hubungan sesama manusia atau hubungan sosial ya, antar makhluk sosial. Jadi bukan hanya dengan manusia sesama manusia, juga makhluk sosial makhluk lainnya juga. Jadi ada aturan-aturannya ya. Kemudian di dalam bermuamalah ini di dalam pengertian hukum tentang ekonomi ya, tentang perekonomian itu ada yang di dalam cakupan muamalah itu ada yang namanya jual beli, kemudian sewa menyewa, kemudian upah mengupah, pinjam meminjam, kemudian urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya. Nah, ini semuanya di dalam di lingkup dalam bahasa muamalah ya, muamalah. Nah, jadi bercocok tanam juga diatur, berserikat juga. Berserikat itu artinya kerjasama ya, bekerja sama dalam bentuk perekonomian ya, dalam bentuk usaha. Kemudian juga usaha-usaha lainnya. Namanya ini semuanya muamalah, dicakup dalam muamalah ya. Nah, ini dia macam-macam muamalah itu ya. Kemudian di dalam muamalah itu salah satunya itu adalah jual beli. Nah, di dalam Islam jual beli ini diatur ya nak ya, diatur harus sesuai dengan syariat Islam, tidak sembarangan. Boleh menjual apa saja, tidak ya. Ada beberapa yang tidak boleh dijual, yang tidak bermanfaat, tidak sah jual belinya. Yang najis tidak sah jual belinya. Boleh nggak Bu jualan
apa namanya ya, kotoran itu kan najis, tidak boleh sebenarnya jual beli itu, tetapi bagaimana caranya mengambil manfaatnya saja boleh ya. Nah, misal kita mau beli kita butuh kotoran kambing, kan biasa kotoran kambing itu diolah untuk menjadi pupuk, ya kan? Kotoran hewan, kotoran kambing, kotoran lembu, nah, itu dibuat untuk menjadi pupuk. Nah, kita pengusaha pupuk, kita mau membuat, kita pengusaha pupuk ya. Nah, sementara kita butuh kotoran kambing, kotoran hewan, nah, kita harus mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, jadi kalau yang punya hewan itu ingin menjadikan itu jadi komersil dia, maka tidak bahasa jual beli. Ya, jangan aku beli kotoran kambing kamu dengan harga Rp1.000, bukan seperti itu caranya, tetapi kita mengambil manfaatnya untuk membayar upah yang punya kotoran itu, upah bagaimana mengumpulkannya gitu supaya bisa menjadi satu tempat, satu wadah dalam plastik atau dalam apapun. Jadi bukan kotorannya itu yang dijual, tetapi upah dari mahar, upah dari mengerjakannya menjadi satu tempat, misal jadi dikumpulkannya, kan dia mengerjakannya itu mengumpulkannya. Nah, begitu ya. Jadi harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi bukan jual beli kotoran, jual beli najis tidak boleh. Kemarin sudah kita bahas bahwa syarat jual beli itu benda itu tidak boleh najis ya, harus bersih ya, harus suci ya, bendanya harus suci. Jadi tidak sah jual beli najis, gitu ya. Nah, apalagi yang umum-umum tentang jual beli yang biasanya yang membuat kita ragu ya, bisa kalian kembangkan, coba beri pertanyaan, mau kita pecahkan bersama-sama. Kalau misalnya kita tidak dapat jawabannya, kita cari jawabannya, ya, kita cari sama-sama jawabannya. Buka buku lagi ya. Nah, boleh ya kita diskusi di sini, kita namanya review. Apa yang berkembang? Apa yang kalian rasa sangat, karena jual beli ini sangat umum ya, sangat umum, sangat siapapun pasti melakukannya ya, sangat umum dan banyak temuan-temuan di lapangan. Nah, gini Bu, gimana? Boleh nggak jual beli seperti ini? Silahkan kalian bertanya, kita gunakan kesempatan hari ini. Pelajaran hari ini banyak kalian boleh pertanyakan banyak hal yang terjadi di lapangan tentang jual beli. Kadang kita tidak tahu apakah itu sah atau tidak, apakah itu batal atau tidak. Nah, kita harus mengetahui segala perbuatan kita itu memang sesuai dengan syariat Islam, supaya aman, supaya sah, supaya terhindar dari riba juga, terhindar dari memakan yang tidak dihalalkan. Nah, silahkan ya, banyak temuan-temuan di lapangan. Nah, di sini juga ada syarat jual beli, baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri ya. Nah, di sini juga ada khiyar. Sambil kalian berpikir apa yang ingin kalian pertanyakan, kita lanjut juga ya. Ada khiyar, kemarin sudah Ibu sampaikan, hak khiyar bagi si pembeli, juga bagi si penjual itu ada ya. Bukan hanya bagi hak khiyar bagi pembeli, juga hak khiyar bagi si penjual. Jadi hak khiyar itu artinya masih boleh memilih, masih boleh mikir-mikir, masih boleh membatalkan, masih boleh nggak jadi, kayaknya nggak jadi saya beli gitu, masih boleh. Itu namanya khiyar, masih boleh membatalkan. Hak memilih antara melanjutkan jual beli tadi yang sudah ditransaksikan, yang sudah diakadkan, atau membatalkan, nggak jadi. Itu dia ya. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Artinya jual beli yang sudah sah tadi, sudah akad, aku beli handphone harga 2 juta,
handphonenya disebutkan lah misalnya kan, nggak sebutkan juga boleh. Nah, ternyata beberapa menit kemudian terjadi keraguan. Aduh, kok dibeli ya? Kan gitu kemarin Ibu jelaskan. Kan ini uangnya untuk bayar uang kuliah. Kok jadi tergiur, namanya di pasar itu ada namanya setannya yang menggoda ya kan, beli aja, lagi murah, lagi diskon kan gitu. Lagi murah itu, biasanya harganya mahal, ini lagi diskon gitu ya kan. Jadi kita beli, ya udah akad, udah serah terima ya kan, udah transaksi. Akad itu kan transaksi walaupun tidak kaku-kaku kali. Udah transaksi, udah serah terima uang. Kok beli kan gitu. Aduh, kok bisa gini ya? Ini kan kok lupa, ini kan untuk bayar uang kuliah kan gitu. Akhirnya kita memutuskan nggak jadi, Mbak nggak jadi beli. Nah, di situ kita sebenarnya punya hak, hanya saja kita bukan di negara yang menerapkan hukum Islam. Jadi apalagi kita beli di Cina itu ya, kalau udah beli ya nggak boleh tukar loh katanya, nggak boleh kembali loh kan gitu. Nah, tetapi sebenarnya kita masih punya hak hiar. Nah, untuk apa kita pembelajaran ini? Ketika ini nggak bisa kok Bu, nanti saya beli juga nggak boleh kok. Kalau udah sempat saya beli kan nggak boleh tukar lagi kan gitu. Untuk apa kita belajar seperti ini? Mana tahu suatu saat kalian yang menjadi pihak penjual. Kalian tahu mana yang menjadi hak pembeli dan mana yang menjadi hak kalian. Nah, jadi jangan ya, usahakan sesuai dengan syariat Islam. Yakinlah ketika kalian berjualan dan orang membatalkan apa yang sudah dibelinya dan itu masih dalam hak mereka, dalam masih waktu berkhiyar, kembalikan. Percayalah, rezeki itu ya insya Allah, bahkan kalau kita mengikuti hukum syariat Islam, Allah akan memberinya yang lebih-lebih lagi. Nah, mungkin dari keuntungan itu hanya dapat sekitar 200.000. Ketika kita menjalankan apa yang disyariatkan Allah, percaya kepada Allah, insya Allah berlipat-lipat lagi akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Apalah 200.000, bahkan 2 miliar pun sangat mudah Allah berikan kepada kita. Ya kan? Kalau Allah mau. Nah itu ya. Jadi jangan bilang nggak ada kok di Indonesia juga nggak diterapkan. Kalau udah beli ya nggak boleh balik kan gitu. Nah, ini bisa berlaku bagi kalian ketika kalian yang menjadi pengusahanya, ketika kalian yang menjadi penjualnya. Paham kalian apa dan bagaimana hukum praktek ekonomi dalam Islam? Jadi di sini juga ada dijelaskan macam-macam khiyar, ada khiyar majelis. Jadi ya itu tadi kalau masih di situ boleh ya, masih di tempat, masih di majelis tadi seperti Ibu, majelis di tempat, majelis itu tempat kita bertransaksi tadi ya, seperti yang Ibu contohkan tadi, masih di situ kok nyesal ya, gitu. Aduh nggak jadi Mbak kan gitu. Nah itu namanya khiyar majelis, masih di tempat berlangsungnya tadi tawar menawar, nggak jadi deh, kayaknya aku belum ini yang mau dibeli, kan gitu. Nah itu namanya khiyar majelis, masih di lokasi tempat kita itu melakukan transaksi. Kemudian yang kedua itu khiyar syarat. Khiyar syarat ini yaitu khiyar yang jadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Nah itu sama dengan garansi ya, garansi. Garansi kalau kita beli handphone biasa garansinya 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu digaransi mereka jika rusak itu mesinnya, maka mereka ganti baru. Ya, itu kesalahan mereka. Jadi dilihat
kesalahannya ya. Kalau memang karena pemakaian kita kemudian ada yang rusak perangkat di dalamnya, mereka garansi tetapi kita bayar yang diganti. Kita bayar yang diganti. Tapi kalau mati total, kalau kita biasanya beli handphone mati total, mereka ganti baru. Mati total tanpa apa-apa ya, tanpa jatuh, tanpa kena air. Tapi kalau kesalahan kita kena air atau jatuh itu tidak garansi lagi. Ya, tapi kalau ada yang rusak dan mereka akan tahu itu karena pemakaiannya berlebihan, mereka akan tidak bayar upah pengerjaan, tetapi kita ganti alat, bayar alatnya. Tetapi kalau mati total, mereka ganti. Nah, itu ya garansi. Nah, ini juga dengan garansinya 3 hari ya, syarat dengan hak hiarnya 3 hari. Ini bedanya kalau tadi garansi Ibu bilang, cuman ini hak hiar 3 hari ini maksudnya di sini itu hak hiar mengembalikan tanpa maaf ya, yang tadi yang Ibu bilang itu garansi itu adalah cacat ya, cacat. Nah, ini tidak, maaf, Ibu tadi terlompat ke HIAR IB yang tadi Ibu bicarakan tentang garansi itu HIAR IB, Ibu lompat ke C-nya. Nah, di sini yang HIAR 3 hari itu tanpa ada cacat sama sekali, ya, tanpa ada kesalahan. Jadi mereka antara penjual dan pembeli itu berakad, bertransaksi. Aku jual baju ini, misalnya baju ya, dengan harga 100.000 dengan syarat hak hiarnya 3 hari. Hak hiar 3 hari itu boleh berpikir selama 3 hari. Itu kesepakatan. Kalau si penjual tidak izin, tidak boleh ya, tidak boleh. Ya, kalau si penjual, misalnya kita bahasa ininya ya, bahasa sederhananya. Misal Ibu beli barang nih, beli baju nih, beli baju gamis dengan harga 100.000 Bu. Saya mau beli baju ini 100.000 dengan syarat boleh nggak hiar saya 3 hari gitu ya. Nah, kalau si penjual itu tidak sepakat, ya nggak boleh. Kalau memang sudah dibayar dan Ibu sudah bawa pulang, tidak boleh lagi hiar, tidak boleh lagi dikembalikan. Nah, gitu ya. Berarti tidak sepakat si penjual. Tidak boleh ya. Berarti ya si pembeli juga, kalau memang nggak boleh ya saya nggak jadi beli, kan gitu. Bisa juga kalau si pembeli juga ya udahlah nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi kesepakatan. Nah, jika sepakat maka 3 hari itu boleh dikembalikan walaupun tidak ada cacat sama sekali, tidak ada kerusakan ya. Di rumah memang bagus, memang hanya dikasih waktu tenggang 3 hari dia berpikirnya. Kemudian yang ketiga, HIAR IB cacat, itu tadi yang Ibu bilang garansi. Kalau terjadi ada cacat, maka boleh dikembalikan. Seperti handphone, itu kalau misalnya mati total, maka diganti baru. Nah, itu tadi ya, HIAR cacat itu sama dengan garansi. Nah, boleh mengembalikannya. Atau kalau baju tadi ternyata sampai di rumah koyak, boleh dikembalikan ya. Jadi itu sudah mengurangi kualitasnya. Tapi itu tadi jangan lama-lama ya, ketika kita sudah melihat cacatnya itu jangan tunggu seminggu, langsung diantarkan, langsung diganti. Minta bagaimana kesepakatan dengan si penjual ya. Silakan ya Nak kalau mau bertanya. Saya, Mem. Ya. Kan sekarang Mem lagi marak-maraknya jualan online dan jual beli online.
Nah, Mem, itu salah satu rukun jual beli kan ijab kabul, Mem. Kalau misalnya begitu, Mem, misalnya dari aplikasi Shopee, itu gimana ijab kabulnya, Mem? Apakah sah jual belinya, Mem? Ya, oke ya. Sekarang kan lagi Shopee, Tokopedia, Lazada, macam-macam ya. Nah, di situ transaksinya itu ya ketika kita membayar itu sudah transaksi. Ya, itu sudah transaksi namanya. Hanya saja ketika jualan online itu kan ada spesifiknya ya. Disebutkan nama bajunya, kemudian mereknya apa, kemudian warnanya apa. Nah, itu dia. Nah, di situ sudah kita lihat, kita tahu dan kita udah paham apa yang mau kita beli, kemudian kita transaksi kita itu kan masukkan ke keranjang kan gitu, kemudian pembayaran. Nah, kapan transaksinya itu? Ketika kita bayar, itulah yang namanya transaksi jual belinya. Yang itu sah. Ya, boleh. Tetapi kalau kita sebagai penjual, sekarang kan banyak seller ya. Seller namanya itu ya. Apa reseller namanya, yang kita menjualkan barang orang lain. Paham kalian kan? Kita ini sekarang kan marak nih, kita orang agen yang punya apa namanya itu ya, yang punya barang baju lah, misalnya baju-baju itu kita cuma ambil foto-fotonya aja, kemudian kita foto-foto yang dari pusat ini tadi kita ambil, kemudian kita jualkan, yang kita jualkan juga fotonya aja dengan spek yang disebutkan. Nah, jadi di situ bisa jadi boleh dan bisa jadi tidak. Bisa jadi sah dan bisa jadi tidak sah. Yang pertama, ini baju nih. Ibu contohkan baju. Pihak yang pertama itu yang punya barang. Dia si A misalnya. Kemudian si B itu ikut menjualkan. Dia tidak memiliki barang itu, hanya sekedar boleh sebagai agen menjualkannya. Nah, di situ dia harus tahu barang itu memang benar-benar berapa ukuran lengannya, berapa lingkarnya, berapa lingkaroknya, panjangnya, apa segala macam, warnanya harus sesuai. Kemudian baru dijualkannya ke orang yang ingin membeli, ya, ingin membeli. Nah, kemudian biasanya itu orang yang beli itu transfernya itu ke si B, ya, si B yang tadi yang menjualkan tadi, yang memajang foto-foto. Kemudian si B itu mentransferkan lagi uangnya ke si A yang punya barang. Yang punya barang biasanya langsung ngirim ke si pembeli tadi, tidak dikirim dulu ke si B tadi yang tukang jualan itu. Nah, di sini terjadilah kerancuan, ya, kerancuannya itu kadang tidak sesuai apa yang difoto dengan yang sampai. Ya kan? Nah, disinilah yang menjadi tidak sahnya jual beli tadi. Ya, tidak sahnya jual beli. Kenapa? Karena si penjual tadi, si pihak B sudah membohongi si pembeli, tidak sesuai. Nah, ya kan? Nah, di sini yang tidak boleh. Jadi si pembeli ini sebenarnya masih punya hak khiar. Ya, nggak pas, kenapa seperti ini datangnya, kan gitu. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Ini yang tidak sah jual belinya. Ya, tidak sah jual belinya, maka akan ada pihak yang dirugikan. Jadi, siapa yang bersalah? Si B. Kenapa? Karena dia tidak melihat dan tidak
tidak sampai kepada dia barang yang dijualkannya tadi. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya disebutkan barangnya, kemudian ketika si pembeli tadi sudah mentransfer uangnya, kemudian dibeli nih tadi barang, ditransfer si A, si B yang sebagai agen itu tadi. Nah, disampai ke dia. Nah, di situ dia baru tahu bahwa barangnya itu benar nggak seperti yang spek disebutkan. Nah, ini yang menjadi rancunya jual beli online tadi. Makanya banyak jual beli online itu yang tidak sesuai dengan speknya, maka batallah jual belinya, tidak sah. Tetapi ini paham nggak si penjual? Tidak paham. Nah, di sini jadi lebih baik kita hindari membeli di online itu jika tidak mengenal, ya tidak tahu bagaimana amanahnya si penjual, begitu nak, batal jual belinya, ya. Jadi kita penjual gimana? Kita kan sebagai agen, ya sebagai agen juga kita harus hati-hati, kita harus pegang barang kita. Nah, kita harus tahu, paling tidak kita beri hak khiyar bagi si pembeli, gitu. Sebagai kita kalau ingin jualan online supaya sah jual belinya. Kalau misalnya supaya tidak batal ya, supaya tidak batal. Nah, tadi transaksinya sudah sah. Ketika kita bayar, ya kita bertransaksi itu kan kita kesepakatan ya, kita bayar barang masuk kan gitu. Boleh ya, atau barang duluan baru kita bayar, itu juga boleh transaksi, itu kesepakatan aja, nggak masalah dia selang waktu 3 hari, ya kita bayar, kemudian kita udah baca spek, ya kan, udah baca speknya, warna semua segala macam, kita bayar, setelah kita bayar masuk barang 3 hari, ya itu sah, di mana? Kemudian di mana masalahnya? Jadi batal ketika tidak sesuai dengan speknya, maka batallah jual beli. Siapa yang dirugikan? Si pembeli. Siapa yang berdosa? Si penjual. Kan gitu. Kenapa dia berdosa? Karena dia sudah membohongi, dia sudah menzolimi si pembeli. Maka dialah yang berdosa dalam hal ini. Batallah jual beli dia, kan gitu. Si pembeli komplain, kok tidak sesuai dengan speknya, kan gitu. Nah, inilah yang menjadi kendalanya. Kalau transaksinya sudah sah dan memang sesuai dengan speknya, tidak jadi masalah, boleh saja gitu. Tuh ya. Tapi seharusnya kita pegang sih barang yang kita jual itu baru sah jual belinya. Jadi kita orang pesan, kita beli, kita kirim lagi, kan gitu. Hanya saja karena kalau sudah berlangganan dan kita sudah tidak sekali 2 kali lagi bertransaksi dengan yang punya barang, itu sudah boleh ya, sudah boleh karena sudah sesuai dengan speknya. Yang tadi jadi masalah itu memang tidak sesuai dengan speknya, jadi maka jual beli yang tadi harusnya sah jadi batal. Dia batal ya, batal karena karena memang tidak pas ya, karena dibohongi tuh ya. Kecuali jadi dia harusnya punya hak khiyar tetapi tidak diberikan hak khiyarnya. Biasanya jualan online seperti itu, kita tidak bisa komplain lagi, ya kan? Ada sih sebagian kita bisa komplain, ada. Nah, itu boleh. Tapi mereka tetap memberi catatan di awal itu ongkir mengembalikan dan mengirim lagi ditanggung oleh pembeli. Nah, di situ dia. Tetapi kalau pembelinya setuju dari awal, ya sah-sah saja. Kan banyak itu, misal kalau tidak pas, tidak sesuai ukuran, boleh ganti ukuran, begitu kan? Tetapi dengan catatan
dia bayar ongkos kirimnya gitu. Tapi kalau untuk dikembalikan balik uang, nah ini yang sangat jarang sekali, padahal itu dibolehkan, bahkan itu menjadi hak si pembeli sebenarnya. Nggak sama gitu kan, kok beda, lain di fotonya, lain hasil yang dikirim, kadang di foto itu cantiknya gimana gitu, kembang, pas sampai di kita kuncup gitu kan, tidak sesuai dengan foto dan hasil yang kita terima. Itu sebenarnya batal jual belinya ya. Jangan kalian ikut-ikutan menjual online itu kalau seperti itu. Berjualanlah dengan jujur, berjualanlah dengan yang sesuai dengan syariat Islam begitu. Ya kalau kalian mau beli online ya silahkan, tetapi konsekuensi beli online itu ya seperti itu. Itulah. Bisa dipahami. Siapa tadi mau nikah ya nak? Tiwi, Mem. Tiwi, iya. Anissa Pratiwi. Oke, ya begitu ya, jualan online itu ya. Kitalah yang harus kita yang tahu syariat Islamnya, ya kita yang harus mengikuti syariat Islam itu. Karena banyak yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam itu di jualan online itu. Oke, ada lagi? Mem, izin bertanya, Mem. Silakan. Mem, gini kan, Mem. Kan kalau misalnya kita kredit kereta tuh kan, Mem, kalau misalnya ada tunggakan dalam sebulan atau 2 bulan itu kan ada dendanya. Itu dendanya itu termasuk riba atau enggak, Mem? Iya, termasuk, nak. Itulah memang zaman sekarang ini kita boleh ya gini, kita boleh beli kredit ya, kita boleh beli kredit yang tadinya sebenarnya gini ya, kita lihat di pasaran itu harga kereta itu misalnya 20 juta, kemudian kita tidak punya uang cash, kita boleh kredit, boleh dengan harganya. Kita misalnya pergi ke showroom gitu ya, Bang, berapa ini kalau saya kredit, ini berapa harganya gitu kan, ini harganya sebulan berapa gitu ya, misalnya pokoknya di total kita bayar misalnya per bulan 600.000, pokoknya di total selama berapa tahun itu jadi 35 juta ya kan, jadi 35 juta kalau kita total selama beberapa tahun, misalnya 3 tahun, boleh saja kita kredit dengan harga segitu, jadinya dinaikkannya, wajar dinaikkannya karena lama berputar uang yang berputar uang dia itu tadi ya kan. Kalau selama 3 tahun itu uang yang tadi harga 20 juta itu kalau diputarkan dia mungkin bisa menguntungkan sekitar 15 juta lagi kan gitu selama 3 tahun. Tetapi karena menunggu kita membayar melunasi itu, dia harus menunggu selama 3 tahun itu ya dari itu aja hasilnya. Makanya karena kita kredit, harganya ya tidak samalah dibuat dia kan dengan harga kontan gitu. Boleh sah-sah saja. Hanya saja yang membuat dia itu menjadi riba itu ketika tunggakan itu. Nah, situ dia bayar denda. Nah, di situ sudah memberatkan si pembeli. Di situ dia jatuhnya ribanya. Gak boleh seharusnya. Ya memang segitu ya segitu gitu. Jadi kalau tunggakannya itu sampai berlama-lama kan dia konsekuensinya kan ditarik ya. Ditarik keretanya, ya tarik aja keretanya. Terus kembalikan uang yang sudah dibayarnya sesuai kesepakatan berapa yang harus dikembalikan dengan kereta yang sudah second, tentunya sudah tidak sesuai dengan harga yang kita bayar per bulan itu ya. Karena kita sudah pakai juga, sudah memanfaatkan. Jadi kesepakatan aja. Ini misalnya gini, selang 1 tahun tidak sanggup lagi bayar. Tunggakan pertama, ini misalnya seorang penjual yang jujur ya, yang sesuai dengan syariat Islam ya, yang soleh dia. Si pembeli
Udah jalan setahun, ternyata tidak sanggup membayarnya lagi. Nunggak, tetap dibiarkan oleh si penjual. Dibayar lagi, tidak ada bunganya, ya kan? Kemudian dibayar lagi, tidak ada bunganya juga. Padahal udah nunggak, kan gitu. Dia ya udah, namanya manusia, kadang pasang surut ya rezeki. Ternyata di setahun, 1,5 tahun tidak sanggup lagi dia bayarnya. Udahlah bang, kayak mana ini, nggak sanggup lagi aku bayar begini, udah apapun aku udah nganggur sekarang, nggak ada lagi penghasilan, kayak mana ini. Nah, disinilah terjadi kesepakatan. Oke, kalau kamu tidak sanggup, maka kereta ini kita tarik, kemudian berapalah harganya, kan gitu. Sepakatlah mereka, yang sudah kamu bayar sekian, sementara ini kereta ini sudah kamu pakai, pergunakan, ambil manfaatnya, maka sekianlah harga yang bisa saya hargai dari harga keretamu ini yang sudah second ini, kan gitu. Itu kesepakatan, itulah yang namanya boleh, perbolehkan. Nah, itu ya sesuai kesepakatan. Tapi kalau yang namanya denda, kemudian tidak sanggup bayar, langsung tarik itu. Ya, langsung tarik. Ya, si pembeli, ya selama yang udah dibayar dia itu, ya udah, gimana, kan gitu. Nggak ada lagi, udah ditarik aja gitu. Tarik oleh showroom. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi boleh-boleh saja kita. Tapi tetap ya, tidak boleh dua akad dalam satu jual beli. Tidak boleh dua akad dalam satu jual beli itu. Contohnya ya, maksudnya begini ya, contohnya ini handphone dijual ini di counter ya, di toko. Saya jual ini handphone, jika kontan harganya 2 juta, jika kredit harganya 3,5 juta. Datang si pembeli. Saya beli ini handphone dengan kalau kontan sekian, kalau kredit sekian, tadi yang disebutkan lah ya kan 2 juta, kalau kredit 3,5 juta. Nah, itu yang tidak boleh. Tidak boleh transaksi dalam satu barang itu dua transaksi. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi gimana? Ya memang kalau memang kredit ya kredit, kalau kontan ya kontan. Misal, ya udah aku beli ya, aku jual ya handphonenya 2 juta kontan. Oke, aku beli kontan. Udah itu aja, beli kontan aja. Oh, atau mau kredit gitu kan? Ya udah beli ya, aku jual ya ini handphone kredit 3,5 juta. Oke, dalam jangka 10 kali bayar, misal gitu kan, dalam jangka 10 kali bayar. Baik, oke, datang si pembeli, aku beli dengan harga 3,5 juta, 10 kali bayar. Nah, gitu, satu aja. Jadi satu-satu aja. Pilih yang mana, mau jual beli kontan atau mau beli kredit. Nah, itu. Nah, gitu ya. Boleh-boleh saja. Memang mahal kali. Sampai 2 kali lipat kalau kredit. Ya kalau kita mau, apa salahnya? Boleh, nggak masalah. Nah, boleh-boleh saja. Jadi sesuai kesepakatan. Atas dasar suka sama suka, tetapi sesuai dengan syariat Islam. Jadi atas dasar suka sama suka, jika tidak sesuai dengan syariat Islam juga tidak boleh. Seperti tadi riba. Riba, udah kita bahas yang lalu-lalu kan, riba itu gimana? Berlebih ya. Kita beli, kita pinjam, pakai sekian, bayar sekian, berlebih dari yang kita bayar. Nah, itu namanya riba. Tidak boleh ya, berlebih. Kita pinjam uang 10 juta. Kembalinya kita kembalikan 15 juta. Itu namanya riba. Kelebihannya namanya riba. Atau kita transaksikan 10 juta. Yang kita terima itu 8 juta. Kita wajib bayar 10 juta. 2 jutanya lagi riba. Banyak yang seperti itu. Dia minjamkan 10 juta, tapi administrasi katanya 2 juta. Jadi yang kita terima cuma 8 juta. Sementara kita bayarnya tetap 10 juta. Nah, yang 2 juta riba. Ya, tidak boleh. Haram ya memakan riba, haram.
banyak sekali yang kita temui. Terkadang juga riba ya yang kita temui, dan transaksi kita juga banyak unsur ribanya. Apalagi kalau sekarang ini kita buka ATM, kita buka tabungan, kita bisa berangsur-angsur, kemudian berusaha untuk menghindarinya. Ya, kita berusaha untuk menghindarinya. Kadang walaupun terjebak. Apalagi kalau transaksi di bank, ya, terjebak dengan riba. Karena bank-bank kita masih banyak dan masih jauh dari bank syariat, masih jauh. Nah, carilah bank-bank yang syariat, sesuai dengan syariat Islam, dan memang benar-benar sesuai syariat Islam. Jangan hanya nama banknya BNI Syariah, tapi kita tidak tahu di dalamnya benar nggak dengan syariat Islam. Jangan-jangan namanya saja, kan gitu. Nah, makanya kalian jadi PR kalian, sukseslah kalian, bangunlah perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Apa saja, mau takaful, asuransi ada dalam Islam namanya takaful, ya. Tapi ya, benar nggak asuransi sekarang itu sesuai dengan syariat Islam? Nah, itu kita harus pelajari. Ada takaful namanya. Banyak macam ya. Apalagi ya sistem mudorobah apa? Ini riba. Udah kita pelajari kemarin kan macam-macam riba. Berlebih nilainya. Ya. Nilai uangnya itu lebih dari penukaran barang. Penukaran barang itu boleh emas, perak, uang, lebih pengembaliannya. Tadi kita pakai emas orang 2,5 gram. Pas pengembalian kita harus mengembalikannya 3 gram. Lebihnya itu riba. Gitu ya. Mem, maaf saya potong. Itu Mem, kalau misalnya mereka melakukan kesepakatan, kalau misalnya memang dia nggak bisa, dia menunggak segini, dia harus berdenda, itu gimana Mem? Kalau misalnya memang ada kesepakatan. Gimana? Kalau misalnya memang ada kesepakatan kayak mana Mem? Kesepakatan gitu Mem, kalau misalnya dia nunggak ya sama-sama riba itu tadi. Riba Mem. Itu tadi yang dibilang kesepakatan kan, jual beli ini kan kesepakatan ya, ridho, sama-sama ridho atas dasar suka sama suka, tetapi suka sama sukanya itu sesuai dengan ajaran Islam. Bisa jadi suka sama suka tetapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya itu tadi. Harus sesuai dengan ajaran Islam. Tadi juga riba itu kan, gini. Nah, tadi riba. Ini riba yang berlebih. Dia minjam emas, 2,5 gram, ya kan, 2,5 gram. Aku pinjam emasmu inilah 2,5 gram. Oke, boleh, kata si yang punya emas. Tapi nanti kembalikan 3 gram ya. Iya, baik. Itu kan sepakat. Nah, sepakat kan, tetapi kesepakatan itu tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu riba namanya. Jadi dua-duanya ya sepakat dengan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Gitu. Sama tadi, itu tadi. Memang harus seperti itu. Kalau jual beli kredit itu ya seperti itu kebanyakan. Jadi gimana caranya ya, itu carilah bagaimana cara yang sangat sulit, ya mungkin tak ada pun. Makanya kalian nanti buat showroom seperti itu. Nggak ada, ibu rasa yang memang harus semuanya showroom seperti itu. Beli terlambat bayar, nunggak denda. Gitu. Nunggak denda. Makin nunggak lagi depannya, makin denda lagi. Denda lagi. Terus sampai memang tidak ditagih gitu ya. Itu nanti dendanya itu gini, ibu udah pernah kredit kereta dulu, bukan ibu sih, adik ibu. Kredit kereta
nunggak denda ya kan, misalnya bulan ini nunggak, udah denda itu kan, denda. Tapi dia tidak bayar dendanya, dia cuma bayar angsurannya aja. Angsurannya 600.000 tetap 600.000, dendanya nggak dibayar pas saat itu, belakangan aja nanti. Mereka tidak memaksa harus membayar itu pada saat itu. Nanti aja gitu. Bulan depan tetap bayar 600. Dendanya tadi masih tersimpan gitu, masih ada dendanya gitu. Bulan depan nunggak lagi, denda lagi dan teruslah bertambah-tambahlah denda ini tadi sampai pada lunas semuanya sampai berapa tahun, misalnya 3 tahun lah ya kan, 3 tahun berarti 36 bulan, sampai bulan ke-36 sudah lunas pembayaran tetapi tidak sama dendanya. Nah, kalau sudah lunas mereka tidak nagih lagi, tidak ditariknya walaupun kita tidak bayar denda itu tadi, tetapi buku hitamnya itu STNK ya apa namanya, pokoknya buku hitamnya itulah tidak diberi mereka sampai pelunasan denda itu tadi. Tidak diberi, tetap ditahan mereka. Tetapi mereka tidak nagih lagi denda itu. Nah, begitu ada pengalaman adik ibu seperti itu. Jadi karena adik ibu itu tidak butuh dia dengan buku itu, ya udah gitu, biarin aja lah gitu. Gitu. Jadi disitunya dia kenanya. Terima kasih, Mem. Ya. Dihindarilah ya nak, dihindari. Kalau memang mau kredit juga ya inilah dendanya itu ya jangan sampai ini. Tapi ya gimana pun ada dendanya. Nggak ada lah. Kalianlah yang buka nanti showroom yang bisa seperti itu. Dan juga tidak dirugikan juga ya sebenarnya kan. Artinya ya namanya, kecuali kalau memang sudah 4 kali berturut-turut tidak bayar dia. Nggak bayar, 5 kali berturut tidak bayar, kemudian 6 kali berturut nggak bayar, baru kita tanya apa maksudnya kan gitu. Kita sepakatilah gimana ini, kita jual aja atau apa kan gitu, saya beli aja ini keretanya dengan harga ya inilah karena sudah terpakai. Ya harga inilah, harga second lah ya kan, harga barang bekas berapa, yang harus tahun sekian, harga pasarannya berapa, ya kayak gitu. Boleh dijualnya dengan harga itu. Gitu. Diperhitungkan lah berapa pelunasannya lagi, berapa apanya, dan si yang punya showroom juga nggak rugi dibelinya, dia bisa jual lagi. Ada juga orang yang mau kredit second, ada juga yang mau beli kontan, nggak rugi dia. Diperhitungkan lah semuanya. Tapi biasanya kalau masih baru-baru, masih jalan-jalan 1 tahun, di bawah 1 tahun, mereka rugi menariknya. Kenapa? Karena masih sedikit yang dibayar nasabah. Gitu. Alhamdulillah, ya semuanya bisa disepakati, jangan sampai ada yang dirugikan gitu. Kalau memang tidak bisa dibayarin lagi, memang ya masih sedikit pembayaran dia, ya udah berarti memang harus ditarik kan gitu. Bahkan untuk menariknya aja si penjual sudah kerugian gitu, sudah rugi. Nah, tetapi si pembeli juga aku tidak sanggup lagi bayar katanya. Gimana? Nah, sepakatlah kesepakatan. Gitu ya. Atau oper kredit juga boleh ya kan? Dialihkan ke orang lain juga boleh. Nggak masalah. Gitu. Baik, ada lagi nak? Minggu depan kita ulangan harian ya. Minggu depan mungkin kita hanya ada 1 kali pertemuan lagi di Ramadan ini minggu depan, kemudian setelah lebaran nanti sudah masuk bulan 5 akhir ya, paling pun kalau ada sekali pertemuan lagi kita ujian
Tuh ya. Jadi tugas-tugas kalian dilengkapi ya. Mudah-mudahan tahun ajaran baru kita sudah bisa tatap muka. Ya. Bersiap-siaplah. Mudah-mudahan berdoa sama-sama kita sudah bisa di tahun ajaran baru kita tatap muka. Ya. Naik, kalian sudah kelas 12 di situ. 1 tahun lebih kita nggak ketemu. Oke ya, Monika ya. Tiwi ya. Monika, Tiwi, tinggal berapa ini? Tinggal kalian berdua ya. Oke, nggak apa-apa. Tetap semangat ya. Udah, kita akhiri ya. Baik ya, kita akhiri ya. Dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem.